Karena rumah air itu diganggu oleh manusia, maka air mencari rumah baru. Itu aja. Jadi jangan salahkan air kalau air jalan-jalan. Bawa kayu lagi. Dan dia jalan-jalan ke tempat yang bukan biasanya. Kenapa? Karena rumahnya diganggu, tempat dia tinggal diganggu, ya air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ngikutin gravitasi. Jadi banjir bandang itu ya air jalan-jalan mencari rumah baru. Karena rumah lamanya diganggu gitu aja. Itu definisi saya tentang banjir bandang. Maaf kata air, kalau waktu saya jalan-jalan ada yang tersapu. Ada nggak orang yang takut neraka sekarang? Tahu nggak penyebabnya? Karena dia masih tinggal di neraka. Belum bisa melampaui neraka itu. Kalau sudah melampaui nggak takut. Udah pengalaman. Betul nggak? Itu. Makanya ada kata-kata bijak begini. Orang-orang yang berkesadaran bahkan sudah tidak membutuhkan iman. Mana kitab? Di Quran dikatakan, sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman. Aku jadikan ruh sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu, aku tunjuki siapa-siapa saja di antara hambaku yang menghendakinya. Mengikuti gravitasi aja. Ketika datar, landai, dia mengalir seperti itu. Ketika ada turunan yang tajam, jatuh dia. Jadi air terjun. Setelah itu, diam dulu beberapa saat di sana. Kalau masih bisa mengalir lagi. Dia tidak pernah berpikir di mana laut. Tapi akhirnya dia sampai ke laut. Nah itulah yang terjadi pada kita. Ya, kita ini sering bergerak ke depan. Terus-menerus bergerak ke depan. Tidak bisa hadir di sini saat ini sekarang. Sehingga hidup itu tidak bisa dinikmati. Karena kita sudah terikat pada hasil. Kita melupakan semua proses. Banyak kayak gitu. Penyakit bukan ini. Oke, kita urut satu-satu dulu ya. Kalau terasa tersinggung oleh kata-kata saya, alhamdulillah. Fondasi batin rapuh. Karena kita sering terpenjara oleh validasi eksternal. Sering? Sering kan? Saya bilang berulang kali, ya, kapalnya Nabi Nuh itu akan sangat berbahaya ketika bocor kapalnya. Air yang di luar tidak akan menenggelamkan kapal. Karena yang bisa menenggelamkan kapal itu justru air yang bocor ke dalam. Ini karena kita bocor Bapak Ibu. Di sana sini masih bocor, gak ada benteng. Sehingga kita masih gampang menjadi orang lain. Sering berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Itu bocor namanya. Itu membuat diri kita mudah jatuh. Itu kenapa? Gara-garanya. Karena fondasi batinnya rapuh, kita selama hidup terus-menerus menjadi orang lain. Mau tampil beda aja dari diri sendiri, gak berani. Walaupun itu menyiksa. Yuk, mau sampai kapan kita hidup dalam kemunafikan yang semacam itu? Runtuhkan semua topeng-topeng itu. Berani nggak Bapak Ibu meruntuhkannya? Kalau tidak berani, Bapak Ibu tidak akan jadi siapa-siapa. Saya ada yang bilang sama saya, katanya kajian saya ini mendobrak. Saya merasa tidak mendobrak. Terus saya cuma cerita pengalaman yang saya alami saja. Kalau Bapak Ibu merasa resonan dengan pengalaman saya, ya alhamdulillah. Dan kalau merasa Bapak Ibu didobrak oleh saya kesadarannya, ya alhamdulillah. Tapi saya tidak berusaha untuk memaksa orang lain seperti saya. Saya memaksa diri saya saja supaya versi terbaik dari diri saya sendiri. Itu aja. Kalau saya ingin membagikannya, karena saya sudah merasa ini ya saya lalui dan berhasil. Kenapa rasa ini tidak saya bagi kepada orang lain? Kenapa pengalaman tidak saya bagi? Kan sesuatu yang bagus harus kita bagikan. Banyak gak yang masih rapuh fondasi batinnya? Kira-kira di mana? Di mana itu letak kesalahannya? Karena dia terlalu fokus pada aspek yang luar, aspek jasmani. Dia lupa kalau dirinya itu punya aspek lain, yaitu aspek energi. Aspek energinya rapuh, karena dia terlalu fokus pada aspek yang bersifat fisik. Aspek energetiknya nggak diurus. Dari mana mulainya? Lagi-lagi
tubuh spiritualnya sakit. Hebatnya Nabi Muhammad, beliau mengatakan awalidin ma'rifatullah, awalnya agama mengenali Allah. Dan saya memulai beragama dari situ, seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Awalnya agama adalah makrifat. Awalnya agama adalah mengenal Tuhan. Dari situ pondasinya. Sehingga tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, tidak ada. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Ketika di dalam sudah damai, yang kita tarik juga semua hal yang mendamaikan. Like attracts like. Ya? Belajar mengakui bahwa merasa tidak tahu itu akan membebaskan. Justru merasa tahu itu akan memenjarakan. Benar? Banyak orang yang terpenjara sekarang oleh topeng yang dia pasang, yaitu merasa dirinya tahu. Tapi coba, orang yang merasa dirinya tidak tahu malah justru dia dibebaskan. Maka dia bisa berguru kemana saja. Bisa mendengar siapa saja orang bicara. Itu yang keren Bapak Ibu. Makanya ya bersyukur ya. Jadi orang biasa. Bersyukur nggak? Iya. Duduk di sini tidak gengsi. Ya. Coba jadi orang terkenal. Apalagi suka nasihatin orang. Mau duduk di sini, pasti ada topeng yang berat, betul nggak? Dan topeng itu kalau tidak disingkirkan, semakin membebaskan, semakin membelenggu. Oke. Kenapa Bapak Ibu ingin terus belajar? Apa yang mendorong Bapak Ibu ingin terus belajar? Karena ada wadah dalam diri kita yang kosong. Betul nggak? Yang kita kosongkan. Karena saya tidak tahu apa-apa. Itulah irom. Topengnya dilepaskan, malah membebaskan. Ya? Ada nggak orang yang dalam kehidupannya itu ingin memaksakan kehendak pada kehidupan? Ada apa banyak? Bagusnya gimana hidup? Harusnya kan kita ikut menari bersama kehidupan. Air itu, ya, karena ikut menari bersama aliran sungai sampai di laut. Dia mengikuti wadah yang ada. Nah beda kalau banjir bandang. Banjir bandang tuh apa sih? Ada yang tanya sama saya. Menurut pendapat ayah guru, katanya banjir bandang tuh apa? Banjir bandang adalah karena rumah air itu diganggu oleh manusia, maka air mencari rumah baru. Itu aja. Jadi jangan salahkan air kalau air jalan-jalan. Bawa kayu lagi. Dan dia jalan-jalan ke tempat yang bukan biasanya. Kenapa? Karena rumahnya diganggu, tempat dia tinggal diganggu, ya air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ngikutin gravitasi. Jadi banjir bandang itu ya air jalan-jalan mencari rumah baru. Karena rumah lamanya diganggu gitu aja. Itu definisi saya tentang banjir bandang. Maaf kata air, kalau waktu saya jalan-jalan ada yang tersapu. Ada yang berani gak nyalain air? Gak ada. Karena air diganggu rumahnya, ya dia mencari rumah baru. Gitu aja kok. Paham sekarang? Nah, makanya hormati air. Hormati rumahnya. Dia juga makhluk Tuhan yang perlu rumah. Jangan diganggu rumahnya. Dia senangnya di gunung. Tinggal di akar-akar pohon yang tangguh. Lah pohonnya dibabat semua. Disebut aja banjir bandang. Judul berikutnya bencana. Judul berikutnya musibah. Padahal sebetulnya alam sedang mencari keseimbangan baru aja. Makanya air itu kalau bisa bicara sebetulnya bilang begini sama saya. Maaf ya, waktu saya jalan-jalan ada yang kesapu. Ya, oke lanjut. Bapak Ibu, ada nggak yang sibuk hidupnya? Tetapi dia sendiri tidak tahu makna dari hidupnya. Tetapi pada saatnya dia akan mengalami satu situasi, kok saya ini sibuk terus, tapi kok saya tidak mendapatkan makna dari kesibukan saya. Hidup terasa kosong. Apa yang dilakukan terasa tidak ada artinya. Pernah nggak mengalami situasi seperti itu Bapak Ibu?
Pernah ya? Nah, ada juga yang sharing sama saya. Rasanya saya sudah sholat, yang wajib sudah dilakukan, yang sunnah juga sudah dilakukan. Ya, karena saya, ya kok hidup saya begitu-begitu saja. Giliran marah, marah, giliran tersinggung, tersinggung. Kenapa? Jangan-jangan karena kita sibuk tetapi tidak pernah berpikir tentang esensi dari kesibukan kita sendiri. Kita sibuk dalam keadaan kehilangan makna. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita harus menarik diri. Harus ada jeda sedikit. Ternyata dalam hidup ini terkadang kita tidak harus berlari terus. Ada saatnya kita jalan santai, menikmati semua yang ada. Ternyata di situ malah justru kita menemukan kedamaian yang luar biasa. Ya, makanya kuncinya satu, belajar berhenti mengejar. Coba Bapak Ibu, mau mengejar terus atau mau dikejar? Ada yang mengejar berkah terus. Padahal harusnya kan izinkan saja berkah datang. Biarkan dia mengejar kita, bukan kita yang mengejar itu. Bisa nggak itu? Bisa. Gimana caranya? Rubah tatanan energi dalam diri kita. Rubah pola pikir dalam diri kita. Itu bisa terjadi. Orang yang sekarang masih mengejar surga, tahu nggak? Tahu alasannya kenapa? Karena dia belum mencapai surga. Betul atau tidak? Yang sekarang masih mengejar surga itu karena dia belum mencapai. Kalau yang sudah mencapai, dia tidak mengejar surga, dia sudah menjadi surga itu sendiri. Selesai. Ada nggak orang yang takut neraka sekarang? Tahu nggak penyebabnya? Karena dia masih tinggal di neraka. Belum bisa melampaui neraka itu. Kalau sudah melampaui, nggak takut. Udah pengalaman. Betul nggak? Itu. Makanya ada kata-kata bijak begini. Orang-orang yang berkesadaran bahkan sudah tidak membutuhkan iman. Kaget? Kaget apa tidak? Emang mengerti kata-kata saya? Kok kaget, ngerti juga enggak? Lihat saya semuanya. Iman itu jembatan Bapak Ibu. Iman itu bukan tujuan. Sekarang saya mau tanya, ada nggak orang yang tinggal di jembatan? Ada apa tidak? Jembatan itu buat apa? Buat nyebrang, nggak ada buat tinggal. Nah iman itu buat nyebrang. Kalau sudah nyebrang, sudah sampai di tujuan, kan tidak melirik jembatan lagi. Tujuan iman itu kesadaran. Puncaknya iman itu kesadaran. Jadi tugasnya iman itu melahirkan kesadaran. Kalau kesadaran sudah lahir, dia sudah tidak perlu iman. Sudah sadar. Sudah menjadi kesadaran itu sendiri. Bahkan keimanan yang sudah menjadi sadar, nampak menjadi sesuatu yang menakjubkan. Kira-kira Bapak Ibu masih perlu iman apa tidak? Masih butuh kan, belum sadar. Makanya imannya diperbaiki. Kira-kira kalau jembatannya ambruk bisa nyebrang nggak? Bisa apa tidak? Ini imannya kita ini iman-imanan atau iman beneran? Itu yang dipertanyakan. Kok iman saya tidak melahirkan kesadaran? Ternyata imannya itu kalau dalam Quran itu cuma iman-imanan, ngaku saja iman. Padahal kita sendiri sebetulnya belum merasakan iman itu. Tahu iman Bapak Ibu? Tahu apa tidak? Sekampung dengan Bapak Ibu. Pak Iman, Kang Iman, Mas Iman, A Iman. Iman itu kata Nabi tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Gimana supaya kolbu bisa membenarkan? Kolbu itu punya 3 fungsinya kata Al-Quran. 1 untuk memahami, 2 untuk melihat, 3 untuk mendengar. Makanya kolbu kita harus direvisi, ditransformasi supaya kolbu bisa memahami, bisa melihat dan bisa mendengar.
Sekarang kolbunya belum bisa memahami, belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Karena kita baru melihat, mendengar, menggunakan semua instrumen-instrumen lahir. Akibatnya iman kita tidak masuk ke dalam. Nah, suatu saat kita harus bergeser Bapak Ibu dari apa? Dari kebutuhan biologis ke kebutuhan batin. Makanya kalau umroh, coba lihat. Laki-laki begitu sa'i harus lari. Kalau perempuan, walaupun guru senam, jalan aja. Tahu maknanya? Laki-laki itu urusan rohani. Perempuan itu urusan jasmani. Simbol sa'i. Laki-laki lari, artinya urusan rohani prioritaskan. Urusan jasmani sudah aja, tidak usah mengejar. Yang penting kamu melakukan, tidak usah memaksa alam, harus mengikuti apa yang kamu mau. Kerja-kerja saja, jadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasih Allah. Tidak usah dikejar, tidak usah memaksa, apalagi melakukan tindakan-tindakan kriminal yang merugikan orang lain. Kalau bagi waris, laki-laki berapa bagian Bu? 2. Perempuan? Ngerti? Warisan apa itu? Duit? Harta? Kasihan kalian itu. Di Quran tuh nggak ada urusan warisan harta, tanah, rumah, nggak ada. Deposito nggak ada. Coba baca di Quran. Summa aurasnal kitabal ladzina stofaina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqun bil khairat biiznillah. Yang diwariskan oleh Tuhan itu ya cerita tentang waris itu kitab. Mana kitab? Mana kitab? Di Quran dikatakan sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu kitab. Sebelumnya kamu tidak mengerti apa itu iman. Aku jadikan ruh sebagai cahaya. Dan dengan cahaya itu, aku tunjuki siapa-siapa saja di antara hambaku yang menghendakinya. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Jadi kitab yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan bungkelekannya Al-Quran. Kitab yang dimaksud adalah diri sejati kita. Makanya di dalam Quran ada kata-kata Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, itulah juru hisabmu. Baca nih kitab. Ada 2. Ada kitab yang fisik, tubuh kita. Ada kitab yang tidak fisik, energi, realitas fisik, realitas energetik yang ada dalam diri kita. Itu kitab kita. Makanya kata Allah, aku wariskan kitab ini kepada abdi-abdi yang terpilih di antara abdi-abdi kami. Jujur Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mewarisi kitab itu? Kitab itu bahasa lainnya kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Apakah Allah bersama Bapak Ibu? Ulangi, apakah Allah bersama Bapak Ibu? Yes. Bahkan Allah bilang, aku bersama kamu dimanapun kamu berada. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Itulah kitab sejati. Nah, yang diwariskan Allah kepada kita itu adalah kitab. Oleh karena itu, supaya kita dapat warisan kitab ini, lihat saya. Laki-laki harus 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Siapa laki-laki? Urusan rohani jangan ditunda-tunda. Kasih prioritas utama. Urusan jasmani santai aja. Itu maksudnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ini mah dasar serakah. Makanya kalau saya dipanggil, ayah bisa bantu nggak? Kamu mau bagi waris. Sebentar, waris apa nih? Kita bukan? Bukan. Kebon. Udah gini. Berapa saudara nih? 5 ya. Kamu kerja di mana? Saya tanya yang paling besar laki-laki. BUMN. Punya harta berapa banyak? Mobil ada, ini ada. Udah, kamu nggak usah. Lihat aja tuh adekmu yang perempuan. Suaminya nggak kerja, hidupnya susah. Kamu nggak pernah bantu. Setuju nggak?
kalau kebun ini dikasih sama dia? Gitu kalau saya bagi waris. Silahkan kalau mau minta saya sebagai konsultan waris, datang saya. Gitu cara baginya. Urusan duit, bantu yang susah. Gitu aja susah kok. Betul nggak? Ini udah gajinya gede, pakai lagi ilmu-ilmu serakah. Laki-laki 2 bagian. Pakai pengacara lagi. Eta dulur maneh susah. Teu karunya kitu ka dulur. Dahar hese imah teu boga ngontrak. Maneh beunghar. Kaera. Pakai dalil-dalil lagi. Bapak Ibu ya, saya kasih tahu, kalau mau bagi warisan harta, dah lihat aja yang paling susah. Bere panggedena. Beres. Mau nggak ngikutin saya? Mau apa tidak? Enggak doraka. Bijaksana tuh. Tapi urusan warisan ini, urusan kitab, laki-laki 2 bagian. Artinya apa? Aspek rohaniah kita diberi prioritas supaya kita dapat kitab yang sejati. Aspek jasmaniah kita santai aja Bapak Ibu, tenang aja. Nah, jadi pada saatnya nanti manusia akan sampai pada tahap di mana kebutuhan biologis ini ternyata kepuasan yang bersifat sementara. Ada kebutuhan yang lebih permanen, yaitu kebutuhan batiniah. Nih kalau dibereskan kebutuhan batiniahnya, luar biasa. Makanya kalau yang batinnya sudah stabil, tidak gampang terpengaruh oleh hiruk pikuk yang di luar dirinya. Ada yang pernah gelisah Bapak Ibu? Ada yang pernah gelisah? Masih sekarang? Tahu gelisah itu apa? Gelisah itu undangan bagi kita. Undangan nih gelisah itu. Rasa gelisah itu panggilan dari diri kita, dari dalam diri kita. Kamu jalannya terlalu jauh. Kata Allah, pulang. Pulang ke jati dirimu. Jadi gelisah itu gitu aja pesannya. Jadi kegelisahan itu menurut Bapak Ibu bagus apa tidak? Bagus. Kalau kita paham itu adalah undangan. Undangan supaya kita pulang. Waktu Bapak Ibu gelisah, terus apa yang dilakukan? Hah? Gaplek? Lucu-lucu kalian tuh kalau menjawab ya. Jadi kalau kita gelisah itu adalah alarm dari semesta. Jalan kamu terlalu jauh. Kamu terlalu menyimpang jauh dari diri sejatimu. Jadi ketika gelisah itu cari cara supaya kita bisa pulang dan selaras. Selaraskan pikiran dan perasaan dengan tarian semesta. Begitu selaras, hilang tuh gelisah itu. Sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi pada judul kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di dalam diri kita tuh masih ada nggak topeng yang harus diruntuhkan? Nah, kalau menggunakan bahasa Al-Quran, orang yang bertopeng itu dalam bahasa Al-Quran, maaf ya, bukan saya menilai. Menurut bahasa Al-Quran, orang yang bertopeng itu disebut sebagai orang yang munafik. Yuk kita baca ayatnya sekarang. Ya, lihat ayat ini. Ini Quran surat An-Nisa sering saya sampaikan, tapi hari ini saya akan kasih penjelasan lebih detail lagi. An-Nisa 142. Ya, kita baca ya. Bahasa Arabnya takut gak percaya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'unallah. Dia suka menipu Allah. Jadi orang munafik itu suka menipu Allah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menipu Allah? Amit, amit. Tapi Bapak Ibu pernah bohong nggak? Pernah apa kebiasaan?
Bapak Ibu ketika berbohong ada yang ngingetin nggak di dalam? Ada yang menyaksikan nih? Kok kamu bohong? Ada nggak? Siapa yang menyaksikan itu? Ya Allah, kesadaran, udah nggak apa-apa namanya apapun. Yang penting itu barang ada nggak di sini? Menyaksikan nggak? Menyadarkan nggak? Tidak ada orang yang berbohong, ya, tidak disaksikan kebohongannya oleh dirinya sendiri, nggak ada. Semua orang yang sedang berbohong sebetulnya dia sadar kalau dia berbohong dan disaksikan kebohongannya oleh yang menyaksikan dalam dirinya. Silakan mau menyebut Allah, kesadaran terserah, tapi ada yang menyaksikan. Oke, supaya gampang, sebut aja Allah. Ketika kita berbohong, apakah kita sedang menipu Allah? Jadi menipunya udah berapa kali? Ditanya tadi, apakah ibu bapak orang munafik? Apakah bapak ibu pernah menipu Allah? Apalagi, masa saya berani nipu Allah? Begitu tanya, pernah berbohong? Dibedakan pertanyaannya baru jujur. Oke. Tapi ini kata Allah kaitannya dengan sholat nih bapak ibu. Perhatikan. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Tahu nggak menipu? Menipu itu seperti menghadap padahal enggak. Jujur ini saya tanya nih. Pertanyaan ini lebih jujur lagi. Bapak ibu kan suka sholat. Katanya menghadap kepada Allah. Menghadap. Memang Allah di depan gitu? Kan Allah bersamamu. Lebih dekat daripada uratnya di lehermu. Jadi kamu tuh ketika sholat menghadap kemana? Menghadap siapa? Bingung ya? Bingung apa tidak? Bagus. Bagus. Memang saya bikin supaya bingung. Ya lihat saya sekali lagi. Katanya kita sedang menghadap Allah. Tetapi batin kita saat itu benar gak menghadap Allah? Ke dapur? Ke pasar? Sering gak begitu Bapak Ibu? Menipu bukan itu? Seperti menghadap padahal enggak. Wajah lahirnya aja seolah-olah di sajadah menghadap kiblat, tapi batinnya nggak ada di situ. Bahkan batinnya tidak hadir sama sekali. Menipu bukan itu? Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dan Allah berjanji, wa huwa khadi'uhum, dan tipuan kepada Allah itu akan berbalas. Bukan Allah yang membalas, bukan. Karena Allah mah tidak balas dendam. Tetapi tipuanmu kepada Allah itu akan kembali dipantulkan ke dalam dirimu sendiri. Apa tipuannya? Pertama, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kamu itu pura-pura aja katanya berdiri untuk sholat. Padahal kamu tuh kan gak mau sebetulnya. Gak mau. Betul gak? Malas. Kenapa malas? Karena tidak merasakan rasa apa-apa ketika sholat. Pernah gak Bapak Ibu malas makan? Kapan? Lagi sakit. Jadi orang yang malas sholat itu sakit. Sakit apanya? Sakit jiwanya, sakit batinnya. Kenapa? Karena jiwanya tidak bisa mengingat Allah. Malah jiwanya melekat pada yang selain Allah. Urusan cicilan, urusan itu, urusan ini hadir ketika sholat. Lunas. Yang kedua tipuannya kata Allah, yura'unan nas. Rajin teh sholat, mana yang madah yang disebut soleh, ku tatangga. Isin atuh itu sholat mah ku Pak RT. Itu yang dikatakan yura'unan nas. Sholatnya itu hanya didorong oleh topeng. Ingin dibilang soleh, ingin dibilang rajin, ingin dibilang orang bertakwa.
Padahal dia sama sekali tidak merasakan kenikmatan ketika sholat. Bahkan ketika sholatnya sama sekali tidak mengingat kepada Allah. Karena tidak tahu dan kenal kepada Allah yang disembahnya. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Yang ketiga kata Allah. Wala yazkurunallaha illa qalila. Bahkan ketika sholatnya itu. Ingat Allahnya sedikit sekali. Ingat ya. Ketika sholat aja ingat Allahnya sedikit. Komo lamun keter sholat. Gak ada ingat Allah. Segala hal didobrak. Bahkan Allah jadi sumpah sasaran palsu. Makanya yang seperti ini kata Allah ini dalam Al-Quran. Mudabdabina baina zalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara ya dan tidak. Lihat Bapak Ibu saya. Mudabdabina baina zalik itu artinya menggantung. Ya enggak, tidak enggak. Yuk sekarang. Bapak Ibu punya HP. Ya enggak, tidak enggak. Error. HP kita itu kalau ya ya. Begitu dihidupkan hidup. Begitu dimatikan mati. Itu. Ya atau tidak. Tetapi kalau dia hidup tidak, mati tidak. Itu namanya error. Saya mau nanya Ibu Bapak. Ya? Tidak? Atau di antara ya dan tidak? Error. Makanya error. Nggak jelas. Nih Bapak Ibu lihat saya. Saya tidak bisa mengatakan ya kalau saya belum membuktikan. Ya tidak aja saya. Dan saya juga tidak mau ngikut-ngikut kebanyakan orang. Maaf Bapak Ibu. Saya dulu dalam pencarian saya. Saya pernah mengalami situasi di mana ini sholat saya buat apa? Dan saya jujur, ya dari kecil saya diajarkan itu tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada yang salah, saya bilang pada saya. Dan saya mengatakan, tidak, bukan begini. Sampailah saya pada suatu saat menjadi ya. Sekarang saya sholat. Benar-benar sholat. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut neraka. Ya karena saya sudah tahu yang harus saya sembah. Sudah bisa saya mengingatnya. Berdiri, duduk, berbaring. Tidak ada yang bisa saya lupakan kecuali dia. La ilaha illallah. Bahkan saya juga tidak ada, yang ada cuma dia. Ternyata sholat yang semacam ini. Inilah yang akan bisa mengantarkan kita untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang munafik itu kata Quran, mudabdabina baina zalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu. Antara ya, tidak. Makanya lebih bagus kalau hidup udah aja. Bapak Ibu tahu apa tidak? Bilang aja. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Sekarang saya tanya pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu tahu dan kenal kepada Allah? Nah, cari cing. Ulangi pertanyaannya belum tegas barangkali. Apakah Bapak Ibu sudah kenal kepada Allah? Tinggal dua jawabannya. Betul nggak? Kalau belum bilang belum. Jujur. Kalau sudah bilang sudah. Gitu aja. Jangan berdiri di antara ya dan tidak. Mudabdabina baina zalik. Itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu susah dapat kebenaran. Makanya saya masih dengar kata-kata saya tadi. Syarat untuk dekat dengan kebenaran. Jadilah orang yang tidak tahu. Ketidaktahuan yang paling dekat dengan kebenaran. Coba orang yang antara ya dan tidak disebut tahu, ente. Disebut tidak tahu juga pura-pura tahu. Maka yang paling berbahaya kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu. Dia pakai topeng. Seolah-olah dia yang paling tahu. Karena setiap hari kerjaannya memberi tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bahaya nggak kayak gitu? Bahaya. Oke Bapak Ibu. Jadi apa yang disebut dengan mudabdabina baina zalik?
Nih kata Quran. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak masuk golongan ini, tidak masuk golongan itu. Gak jelas. Tidak masuk golongan ini, tidak masuk golongan itu. Karena dia berdiri di antara ya dan tidak. Sok atuh Bapak Ibu mau gimana sekarang? Mau gimana? Mau ya atau tidak? Kalau mau belajar, belajarlah. Ya. Kalau tidak, tidak. Itu baru benar. Mau nggak saya ajarin? Iya. Kalau mau yang benar. Serius, saya bimbing. Kalau tidak, tidak. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini dalam keadaan antara ya dan tidak. Percuma Bapak Ibu. Tidak akan menjadi siapa-siapa. Saya perhatikan ya, orang-orang yang belajar dengan saya adalah para pemberani yang mengatakan ya atau tidak. Keren. Jadi jelema. Ini mah golongan ini bukan, golongan itu bukan. Makanya munafik itu di antara iman dan kafir. Di antara. Disebut iman itu. Disebut kafir marah. Paham? Ulangi. Disebut orang beriman, dah bukan. Kan belum tahu Allah. Gak bisa ingat sama Allah. Disebut orang kafir marah. Akhirnya di antara iman dan kafir masuklah namanya munafik. Disebut Musa lain. Disebut Fir'aun ngamuk. Makanya jadi musafir. Paham? Gitu. Terserah, bisa 1/4 Musa, 3/4 Fir'aun. Ya lumayanlah musafir dalam perjalanan. OTW. Ini Fir'aun OTW menuju Musa, gitulah. Sudah berapa? Ya nggak tahu. Tapi itu masih di antara ya dan tidak. Saya tantang. Mau jadi Musa atau Fir'aun? Musafir. Mau Musa atau Fir'aun? Yes, itu benar. Yuk, jadi Musa. Kalau mau naik kapal, no, naik sekalian. Tahun ditunda-tunda. Mun erek-erek, mun mual-mual. Gitu. Nah inilah ketegasan dari diri kita. Ya atau tidak. Mau masuk golongan no atau tidak, gitu aja. Jangan berdiri di antaranya. Jangan berkamuflase. Jangan pakai topeng. Nah, orang yang sudah ya atau tidak, berarti dia sudah bisa melepaskan topeng. Bapak Ibu, saya juga pernah pakai topeng itu. Segala dipakai. Ingin dibilang